Udah selesai. Sekarang kalau aku ketik username, maka bakal muncul error minimal username 8 karakter. Aku coba ketik sebanyak 8 karakter ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka errornya udah tersembunyi. Sama dengan password, ketika aku ketik satu karakter, muncul deh minimal password 8 karakter. Aku ketik sebanyak 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tersembunyi error message-nya. Sekarang untuk retype password, sorry. Aku ulangin ya, aku bakal ketik AAA sebanyak 8 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tersembunyi. Sekarang retype password yaitu aku ketik juga AAA, lihat baru 3, ini nggak sama antara password retype dan password tidak sama, maka muncul error kayak gini. Sekarang aku samain yaitu 8 karakter A. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka retype password errornya nggak muncul lagi. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita tentang Vue.js. Sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau Vue.js yang aku bikin ini tutorialnya berupa playlist. Jadi sebaiknya kalian nonton videonya dari awal karena kalian pasti tahu aku bikin playlist dan aku bikin videonya step by step supaya kalian ngerti. Makanya disaranin kalian nonton video dari part 1 sampai part yang sekarang biar lebih ngerti. Dan juga Vue.js ini ngebutuhin skill JavaScript. Aku juga udah bikinin playlist JavaScript-nya. Kalian lihat aja di channel aku ya. Kalian bakal lihat playlist JavaScript kalau nggak salah sebelum playlist Vue.js ini aku bikin playlistnya. Nah, kalian tonton dulu kalau kalian belum paham tentang JavaScript. Kalau udah, baru boleh nonton pembahasan Vue.js ini. Oke, balik lagi ke pembahasan video kali ini. Kita bakal ngebahas yang namanya apa ya? Kok aku lupa? Watcher. Nah, jadi watcher ini apa sih? Mungkin kalian pernah tahu ya ketika kalian sign up atau register akun, kalian pasti ada masukin username, password, sama repeat password. Nah, kalian pernah mungkin ada username itu syaratnya 8 karakter, kalian baru ngetik berapa karakter yang mana belum nyampe 8, kalian bakal muncul tulisan error atau tulisan apa warna merah gitu. Mungkin tulisannya username wajib minimal 8 karakter. Nah, kita bakal bikin kayak begitu. Dengan adanya watcher, kita bakal bisa mengenalin lagi ngelakuin apa sih user di form kita, kayak begitu. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kayak biasa, aku bakal ngasih contoh yang simple dulu supaya kalian ngerti konsepnya. Di sini aku bakal ngasih contoh yang paling simple menurut aku supaya kalian ngerti konsep dan penggunaan watcher. Oke, kayak yang aku bilang tadi ya, watcher itu bisa tahu apa yang dilakukan oleh user. Misalnya aku punya input tipe teks di sini, watcher bisa tahu aku ngetikin apa sih di input tipe teks itu. Oke, caranya aku bakal bikin vModel, isinya message kayak begitu aja. Dan jangan lupa di return data ini aku bikin message string kosong kayak begini. Oh iya, kalau kalian belum tahu tentang vModel ini apa, aku udah bahas di video pembahasan tentang vModel. Jadi kalian nonton dulu kalau belum ngerti tentang vModel. Oke, balik lagi. Jadi kayak begini udah selesai. Nah, watcher itu akan tahu kalau kita atau kalau user melakukan sesuatu karena aku mau mengimplementasikan watcher itu di input tipe teks ini, maka seharusnya watcher tahu apa yang dilakukan oleh si user. Dalam hal ini karena input teks pasti yang dilakukan oleh user adalah input sesuatu kan kayak begini. Nah, jadi kalau kita udah mengimplementasikan watcher, watcher bakal tahu kita ngapain sih, ngetik apa sih kayak begitu. Oke, aku bakal langsung kasih contoh yang paling simpel. Cara penggunaan watcher atau sintaksnya, kalian ketik watch, ketik watch. Ingat, watch, bukan watcher. Kita nggak perlu pakai tulis watcher, tapi watch aja. Kayak begini. Nah, itu udah selesai sintaksnya. Ingat, watch bukan di dalam data, tapi di luar data. Mau di atas atau di bawah, nggak masalah, yang penting di luar dari data ini, bracket data. Oke, terus
kita mau ngasih tahu watcher ini mau nge-watch apa sih? Kan kita mau nge-watch input tipe teks. Ya udah kita panggil vModelnya. Karena vModelnya adalah message, kita ketik message di sini dalam bentuk function. Nah, terus terserah deh kita mau ngapain. Kita mau watcher ini melakukan apa ketika watcher tahu user ngapain di input teks itu. Yang paling simple adalah aku console log whatever. Nah, jadi kalau aku ngetik sesuatu di sini, maka watcher bakal mengkonsolog whatever. Contohnya kayak begini, refresh. Kalian lihat di sini aku ketik sesuatu, maka bakal ke konsolog whatever. Tuh. Ketik sesuatu lagi whatever 2 kali ketik di konsol. Oke, ketik lagi terus-terusan. Nah, jadi kayak begitu konsepnya. Watcher bakal tahu user ngapain, dalam hal ini input tipe teks ya. Kayak begitu. Watcher juga bisa tahu apa yang diketikin sama user. Kalau di sini kan cuman console log whatever doang. Nah, watcher juga bisa tahu kok. Misalnya aku ketik sesuatu, maka yang muncul di sini sesuatu. Nah, gimana caranya? Ya udah, sesimpel-simpelnya cara yaitu biasanya kalian tahu ya, pakai parameter. Nah, di watcher juga kalau pengen tahu apa yang diinputin sama user, kita panggil aja parameternya. Jadi kita bakal menggunakan parameter apapun terserah kalian. Tapi supaya masuk akal aku bakal bikin value kayak begitu aja ya. Nah, jadi supaya tahu aku bakal console log value. Nah, dengan begini ketika aku menginput sesuatu di input tipe teks, maka watcher bakal nge-console log apa yang aku ketikin. Contohnya kayak begini. Refresh. Aku ketik A, watcher bakal console log A. S, console log AS. Dan seterusnya kayak begitu. Nah, watcher bisa tahu apa yang user ketikin. Nah, ini value ya. Ternyata watcher juga bisa kenalin mana old value, mana new value. Maksudnya apa sih? Jadi old value itu value sebelum user melakukan sesuatu. New value adalah yang lagi diketikin. Contohnya, misalnya aku ketik A. Nah, ini merupakan new value yang lagi aku ketik. Terus kalau aku ketik B, A merupakan old value yang aku ketik. AB merupakan new value yang lagi aku ketik. Jadi intinya new value adalah value atau sesuatu isinya yang lagi dipantau sama si watcher. Sedangkan A ini adalah value yang udah dipantau sebelum value yang sekarang. Kayak gitu. Oke, caranya gimana? Caranya kalian bisa pakai parameter yang kedua di sini. Jadi di sini urutan pertama parameternya adalah new value dan ini old value. Ini untuk penamaan terserah kalian. Aku menggunakan new value dan old value ini supaya lebih masuk akal dan lebih make sense gitu, lebih ngerti lah. Oh, parameter pertama ini new value, parameter kedua old value. Oke, kita buktiin. Di sini aku bakal ngetik old value titik 2 isinya old value. Di sini kalian bakal bisa ngeliat kalau watcher bisa tahu mana yang old value, mana yang new value. Save dan refresh. Nah, di sini masih kosong. Kalau aku ketik sesuatu, kalian bakal lihat old value-nya adalah string kosong. New value adalah A. Nah, kalian bisa lihat watcher tahu nih. Oh, sebelum aku ketik A, ternyata value dari vModel message ini adalah string kosong. New value-nya adalah A. Nah, watcher tahu. Sekarang kalau aku ketik B, kalian pasti tahu ya, old value-nya adalah A. Karena sebelum aku ketik B di sini, value-nya adalah A. Kalau aku ketik B, maka new value jadi AB, old value jadi A. Kayak gitu. Kalian lihat, aku ketik AB. Tuh, kalian lihat, old value-nya A. Karena aku kan sebelumnya ngetiknya A ya. Sebelumnya adalah input value dari ini adalah A doang. Nah, new value-nya adalah AB. Jadi kayak begitu teman-teman. Kalian bisa lihat watcher bisa tahu old value-nya dan new value. Nah, ini bisa kalian gunakan ya. Terserah kalian buat apa. Mungkin ada kebutuhan kalian, tinggal pakein aja logikanya. Logika kalian butuh apa menggunakan old value dan new value ini. Kalian udah lihat ya contoh paling simple untuk memahami konsep watcher yang tadi udah aku jelasin. Sekarang aku bakal contohin ke kalian
penggunaan voucher dalam kebutuhan aktualnya. Contohnya, salah satu contohnya ya, menggunakan voucher di form register. Nah, di sini aku bakal menggunakan voucher untuk melihat apakah username yang diinputin si user ini minimal udah terpenuhi belum 8 karakter. Kalau belum, maka muncul tulisan pesan errornya. Kalau udah terpenuhi minimal 8, maka pesan errornya nggak muncul lagi. Begitu juga dengan password, dan retype password bakal ngecek apakah yang diinputin user ini sama dengan password. Kalau nggak sama, maka muncul error kayak begitu. Nah, di sini aku bikin formnya menggunakan Bootstrap ya. Kalian kalau belum nonton atau belum ngerti tentang Bootstrap, kalian cari aja playlist Bootstrap 5 yang udah aku bikinin di channel aku. Kalau udah, kalian ikutin aja. Di sini aku pakai versi CDN. Nah, di sini aku bikin formnya sederhana banget. Kalian bisa pause video ini dan ikutin apa yang aku ketikin di sini benar-benar sama persis supaya hasilnya sama kayak begini. Di sini aku pakai submit prevent supaya ketika aku klik tombol submit ini nggak kemana-mana karena aku prevent default untuk behavior form kita. Nah, jadi silakan kalian pause dan ikutin apa yang aku ketikin di sini sampai jadi dan sampai button register ini nggak pindah halaman ketika diklik. Oke, kalau udah kalian samain semua, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada username ya, input tipe username nih, v modelnya username. Terus password, v modelnya password. Yang ketiga, retype password, v modelnya juga password retype ya. Nah, di sini aku udah bikin ya datanya, returnnya username sesuai apa-apa yang ada di v model yang ada di form ini. Jadi ada username, password, dan password retype semuanya string kosong aja. Nah, di sini kayak yang aku bilang tadi, aku bakal mengimplementasikan username ini minimal 8 karakter. Kita bikin watch-nya atau watcher-nya username karena nama v modelnya adalah username. Di sini aku bakal bikin yang paling simple dulu menggunakan alert ya. Nah, di sini aku bakal menggunakan parameter untuk mengetahui value yang diketikin sama si user. Nah, di sini if value length lebih kecil dari 8 karena aku mau minimal 8, maka bakal alert error gitu. Minimal untuk username adalah 8 karakter. Nah, kayak begini. Oke, kita coba cek dulu. Save, apakah voucher untuk username ini works. Refresh, aku ketik, muncul error. Oke, ketik, error. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seharusnya benar ya. Ketika aku ketik karakter ke-8, maka nggak muncul error lagi. Berarti kondisi kita udah terpenuhi di sini. Oke, karena udah terpenuhi di sini, berarti voucher kita udah berjalan dengan baik dan benar. Sekarang tinggal bikin atau ganti yang tadinya alert, aku mau munculin sebuah label di bawah input tipe teks ini untuk ngasih tahu ke user bahwa ada error ketika dia kurang dari 8 karakter. Di sini kita bikin aja label, samain for-nya juga username. Di sini lagi kita bakal ketikin error message-nya. Karena aku mau minimal 8 karakter, jadi di sini ketik aja minimal username 8 karakter kayak begitu. Nah, ini aku pakai static aja ya. Kalau kalian mau pakai dynamic, kalian bisa pakai message di sini whatever, terus kalian bisa pakai di sini whatever dan di sini isi whatever-nya. Tapi karena aku nggak mau biar cepet, aku pakai yang static aja langsung diketikin. Silakan supaya lebih keren mungkin ya, atau pesan errornya ada banyak bukan cuma 8 karakter. Misalnya ada wajib pakai angka, wajib pakai karakter, wajib pakai huruf besar, huruf kecil, kalian bisa pakai regex, terus kalian bisa pakai dynamic message errornya. Nah, aku nggak mau karena aku males, jadi kalian boleh baca-baca tentang regex dan kalian pakai dynamic message errornya. Oke, sekali lagi aku bakal menggunakan static message error di sini. Jadi ya langsung diketikin aja. Kita lihat dulu save dan refresh. Nah, jadi ada muncul tulisan minimal username 8 karakter. Supaya kelihatan lebih berimpact, aku bakal bikin kelas yang namanya text danger dan fw bold.
supaya tulisannya warna merah dan efek tebal pada fontnya. Nah, sekarang udah oke ya. Jadi kan harusnya ini label errornya ini atau message errornya ini muncul ketika username diketik tapi kurang dari 8. Nah, dengan begitu kita harus sembunyiin ini dulu. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita sembunyikan. Kita bisa menggunakan vif atau vshow. Di sini aku pakai vif aja ya. Oke, aku tambahin sebuah apa ya namanya, aku lupa. Vif sama dengan aku mau liatin username error kayak begitu aja. Aku bingung penamaan. Nah, di sini aku bikin vif username error sama dengan true maka muncul. Jadi balik lagi ke view, kita bikin kayak begini. Nilai yang defaultnya adalah false supaya nggak muncul ini tulisan untuk pertama kali. Tuh. Oke, udah. Sekarang kalian ikutin vif username error, kalian tambahin di sini username error false. Nah, sekarang kita kan udah ada ya pengandaiannya, jika lebih kecil dari 8 apa yang diketikin sama si user, maka muncul itu tulisan errornya. Nah, di sini kita bisa ganti jadi this username error, kita ganti jadi sama dengan true supaya muncul. Nah, terus kalau udah lebih atau udah memenuhi 8 karakter, kita bisa sembunyiin lagi itu username errornya menjadi false lagi. Oke, udah selesai seharusnya kayak begitu. Save, refresh. Nah, di sini belum ada error. Ketika aku ketik satu karakter, muncul deh pesan errornya minimal username 8 karakter. Oke, 2 karakter, 3 karakter, 4 karakter, 5 karakter ya. Ini 5 karakter, 6 karakter, 7 karakter, 8 karakter. Nah, ketika udah terpenuhi 8 karakter, maka label error tersebut nggak muncul lagi. Oke, dengan begitu watcher kita udah bekerja dengan baik dan benar untuk username yang diperiksa panjang karakternya minimal 8. Lanjut, kita implementasi error message pada password. Jadi sama aja ya, username dan password aku copy paste aja karena kondisi errornya kan aku samain yaitu 8 karakter ya. Jadi tinggal di copy paste aja terus ganti sesuai kebutuhan yaitu label for-nya password, terus ini username error aku ganti jadi password error. Ini juga aku ganti minimal password 8 karakter. Kalau kalian mau pakai yang ada huruf besar, huruf kecil, kalian pelajarin aja yang namanya regex. Oke, kayak begitu. Oke, sekarang kita bikin dulu, kita save dulu, seharusnya langsung muncul. Nggak muncul ya, karena ini belum dikenalin password retype. Di sini sama aja, kita bakal bikin password retype, bukan password retype, tapi password error. Nah, password errornya sama dengan false. Soalnya kalau true pasti otomatis tulisannya muncul ya. Kita coba ganti jadi true dulu. Seharusnya langsung muncul. Itu dia minimal password 8 karakter. Oke, kita nggak mau itu, jadi back dulu jadi false. Nah, setelah false di sini samain aja, kita tambahin watcher baru. Setelah watcher username selesai, jangan lupa kita kasih koma ini, karakter koma. Setelah username kita bikin lagi, yaitu password sesuai nama v model yang ada di password ini. Oke, v modelnya password, kita bikin password dalam bentuk function, sama kita butuh parameter supaya kita tahu atau supaya watcher tahu apa yang diketikin sama si user. Yaudah, ini tinggal di copy paste aja sih sebenarnya. Copy paste. Nah, ini tinggal diganti aja username error jadi password error di sini. Save dan refresh. Nah, kalian lihat 1 2 3 4 5 ini udah ya, ini username tadi. Sekarang untuk password sama 1. Tuh, minimal password 8 karakter. Oh, sorry, ini password kita masih input tipe teks, jadi aku ganti dulu ya. Ini input tipe password. Ini juga input tipenya password. Save, refresh. Nah, lihat password tuh 2 3 4 5 6 7 8 tuh. Ketika 8 karakter terpenuhi, maka udah pesan errornya udah nggak muncul lagi kayak begitu. Nah, sama sederhana untuk password sama kayak username, jadi tinggal di copy paste aja dan diubah-ubah. Nah, sekarang kita implementasi error message untuk retype password. Untuk retype password ini beda dengan username dan password.
Untuk retype password, kita bakal membandingkan value dari inputan user terhadap password dan inputan user terhadap retype password. Kalau nggak sama, maka muncul label errornya. Oke, kita copy paste label errornya, kita paste di sini, kita ganti for-nya sesuai yang di atas, password retype. Terus di sini aku ganti jadi password dari password error jadi password retype error. Nah, kita copy aja dulu. Terus di sini kita bakal munculin pesan errornya. Kan kita mau melakukan pengecekan apakah sama atau enggak. Kita munculin password retype tidak sama dengan password. Kayak begitu. Oke, di sini kita bikin password retype error true dulu. Kita mau ngeliat save dan refresh. Nah, password retype tidak sama dengan password, udah oke lah ya, anggap aja oke, bunyi message-nya udah bagus kayak begitu. Oke, kita balikin jadi false supaya nggak muncul. Nah, udah. Nah, caranya gimana? Sama aja, kita bikin lagi voucher-nya terhadap nama vModelnya. Nama vModelnya adalah password retype. Udah, kita copy paste. Kayak begini. Nah, permasalahannya gimana cara kita tahu apa yang diinputin sama user di kolom password ini. Di kolom password ini. Sedangkan kan kita cuma punya parameter untuk mengetahui apa yang diinputin sama user di kolom retype password. Nah, caranya gimana? Ya udah, manfaatin aja ini datanya. Kita kan ada data ini password, ya udah tinggal panggil aja this password. Ingat, karena vModelnya adalah password, jadi kalau kita ketik this password di sini maka kita tahu apa yang diinputin sama user di kolom password ini. Ingat tentang vModel gimana konsepnya. Sebenarnya kalian bisa juga kok nggak tanpa pakai value di sini, kalian bisa pakai this password kayak begitu. Sebenarnya sama aja semuanya. Tuh ya, sama aja. Ulang. Tuh, muncul 8 karakter, tuh nggak muncul. Jadi sama aja. Tapi kalau kalian mau memanfaatkan parameter ya kalian bisa kayak begini. Kalau nggak mau memanfaatkan parameter, kalian bisa manggil data properti dari yang di atas sesuai vModelnya. Oke, karena kita mau membandingkan dengan password dan kita punya properti password, ya udah kita gunain aja, perbandingkan antara inputan di password retype dengan properti password supaya bisa ngebandingin. Caranya gimana? Ya udah, if value sama dengan this password. Nah, kita panggil propertinya. Ingat, sorry salah ya, ini bukan sama dengan tapi tidak sama dengan, karena kan kita mau munculin label error, jadi tidak sama dengan properti password. Kita munculin deh this password retype error. Kita set sebagai true supaya muncul. Terus else kita sembunyiin password retype error sama dengan false. Oke, selesai kayak begitu aja. Save, refresh. Nah, di sini aku bakal bikin ya asal-asalan. Nah, untuk password aku bakal ngetikin huruf A sampai 8 karakter. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang aku bakal ngetikin password dengan ngetik huruf B. Nah, kalian lihat ini dan ini nggak sama, maka muncul password retype tidak sama dengan password. Oke, aku ketikin B terus sampai 8 karakter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, bakal tetap muncul password retype tidak sama dengan password. Karena apa? Karena retype password tidak sama dengan password. Sekarang aku bakal ganti retype password dengan mengetik karakter A sampai 8 karakter jumlahnya sama dengan password ya. Oke, aku ketik A, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, password, error passwordnya udah nggak muncul lagi. Nah, kalau kalian nggak, mau bukti konkret, ya udah kita ganti aja. Type-nya ini, yang tadinya password, ganti jadi teks lagi. Ini juga ganti jadi teks. Save, refresh. Oke, di sini A, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ketikin B, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, aku ganti jadi A, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, udah deh, label error udah nggak muncul lagi. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah belajar tentang voucher dan membuat contoh dalam memanfaatkan voucher. Di sini contohnya dalam bentuk ini ya, form register. Nah, semoga kalian ngerti.
Kalau nggak ngerti berarti kalian nggak paham tentang dasar Vue.js, tentang view model, tentang property, tentang apa lagi? Tentang yang lain-lain lah kalian nggak ngerti. Tentang if, kayak gitu ya, kondisional. Jadi makanya di awal video aku bilang silakan nonton playlist ini dari video pertama supaya kalian ngerti. Karena aku bahasnya step by step. Oke, kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Semoga kalian ngerti ya. Jadi kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.